Pemirsa, perasaan duka tengah dirasakan pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Kalina yang tengah hamil anak pertama dari Vicky dikabarkan mengalami keguguran setelah sebelumnya sempat mengalami pendarahan. Kabar tersebut pun diketahui dari Vicky melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Kalina mengalami keguguran saat kehamilannya memasuki usia 11 minggu. Dalam video yang diunggah Vicky, terlihat Kalina sedang terbaring sambil tak kuasa menangis terseduh-seduh. Sementara Vicky berada di samping Kalina sambil memanjatkan doa. Dalam caption Instagramnya, Vicky menuliskan, "Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Selamat tinggal anakku sayang." Ada sesuatu yang kabar baik gitu. Tapi kita kan percayalah semua kuasa Allah itu, kita paling gunanya untuk yang menguatkan dia sehat supaya ada lain-lain. Dokter bilang tuh memang janinnya ini detak jantungnya tuh kan lemah, terus udah gitu aku harus bed rest, nggak boleh kecapean, nggak boleh stres, nggak boleh mikirin suami yang di luar gimana. Kolom komentar akun Instagram Vicky pun langsung dibanjiri doa dan support kesabaran atas kehilangan yang dirasakan Vicky dan Kalina. Para pengikut termasuk rekan sesama artis ikut bersedih atas berita keguguran tersebut. Menurut dokter ya udah nggak bisa diselamatkan, jadi harus ada tindakan lah. Aku juga bilang kayaknya nih kaki pada kram. Aku kira sih memang kram aja. Ya itu kecapean Mbak ya. Di tempat terpisah, pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya mengambil keputusan terkait haters putrinya, yakni Kartika Damayanti alias KD, pemilik akun Instagram Gundik Empang. Didampingi kuasa hukumnya Minola Sebayang, Ayu mengungkap akhirnya memilih menempuh jalur hukum dan sudah membuat laporan kepolisian di Polda Metro Jaya. Hari ini saya terus juga didampingi sama kuasa hukum saya Bang Minola, terus juga dari manajemen juga. Kita hari ini melapor ya Bang ya? Iya. Ke Polda. Ingin menginformasikan bahwa setelah sekian lama berita terkait masalah Ayu beredar di media dan bahkan Ayu yang seharusnya menjadi korban yang dilindungi, tapi akhir-akhir ini berkembang suatu berita yang justru sebaliknya Ayu yang menjadi korban, malah seolah-olah Ayu yang menjadi tersangka dalam masalah ini. Hari ini kami bersama dengan Ayu datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan ya atas dugaan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun dan juga pemilik akun secara konsisten bertahun-tahun kepada Ayu, Bilkis dan keluarganya ya. Jadi setelah mengalami suatu proses konsultasi dengan pihak kepolisian yang menerima laporan kami dan menerima kedatangan kami, hari ini laporan kami sudah dapat diterima untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih jauh oleh pihak penyidik kepolisian. Ayu mantap melaporkan Kartika Damayanti alias KD lantaran bulian yang dibuat oleh KD sudah sangat keterlaluan. Tak hanya Ayu yang dibuli, putri sematawayang Ayu yang tak tahu apa-apa juga kerap menerima hinaan. Ya, ibu mana yang tak marah dan sedih melihat anaknya dibuli dan dihina? Terlebih orang tersebut sama sekali tak mengenal Ayu dan keluarga. Sedih sih pasti iya ya gitu, cuma ya makanya ini dia gitu, jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu, saya harus maju gitu dan harus tetap jalanin proses hukum ini gitu, karena buat saya kalau enggak semakin lama mungkin akan semakin parah gitu. Apalagi kan saya juga mikirin masa depannya Bilkis gitu, kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ya saya memang harus ngelakuin ini dari sekarang. Kalau masalah hukuman, sebenarnya berapapun ancaman hukuman dari pasal yang kita laporkan itu kan bukan satu hal yang penting. Ya, yang paling penting sebenarnya di sini adalah ada tidaknya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Ada tidak perlindungan bagi orang-orang yang mengalami pelecehan, penghinaan dari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi yang paling penting di sini adalah penegakannya. Mengenai masalah berapa ancamannya, berapa vonisnya itu nanti kita serahkan kepada pengadilan yang memutuskannya, dan apapun putusannya kita tidak akan mengintervensi karena bagi kita adalah kita ingin ada penegakan hukum, itu yang pertama.
Dalam hal ini, jelas Ayu merasa dirinya sebagai korban. Namun tak sedikit netizen yang menyudutkan Ayu sampai membuat petisi boikot. Padahal jika ditelisik dari permasalahan, wajar jika sebagai ibu, Ayu meminta hak keadilan atas kasus bullying terhadap anaknya Bilqis. Terlebih setelah ditelusuri, akun Gundik Empang yang dioperasikan oleh Kartika Damayanti diketahui sudah sering menghujat Ayu dan keluarga sejak tahun 2017. Hari ini kita khusus melaporkan satu akun ya yang kita tahu itu Gundik Empang ya. Itu yang menjadi laporan yang kita laporkan hari ini hanya satu. Mungkin ada akun-akun lain, tapi hari ini memang kami mengambil kesempatan secara khusus untuk melaporkan akun tersebut karena akun ini sudah hampir bertahun-tahun ya konsisten ya. Bahkan kalau kita teliti, tadi Ayu ngomong bahwa itu sudah mulai ada sejak tahun 2017 ya. Hanya saja mungkin Ayu bertahan terus lama-lama ya tidak tahan juga, apalagi, dan saya kira semua orang tua seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang mempersoalkan sikap dari orang tua Ayu, ini juga menurut saya aneh, karena semua orang tua pasti akan secara spontan jika mengetahui ada tindakan yang tidak baik yang dialami oleh anaknya, pasti akan bersikap seperti itu, ya. Dan kedatangan daripada orang tua Ayu juga di Bojonegoro sebenarnya lebih kepada untuk lebih mengenal pelaku yang membuat akun Gundik Empang tersebut, dan juga mungkin ada hal-hal yang bisa dibicarakan dan dimediasikan. Karena kan memang sekarang dengan adanya SKB kan itu yang lebih diutamakan. Nah, namun ternyata niat baik itu malahan menjadi suatu persoalan baru ketika itu dikomentari dengan cara-cara yang tidak bijak. Tak hanya Ayu yang bersuara untuk hak keadilan sang putri tercinta. Sebelumnya orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum juga sudah menempuh jalur non-hukum dengan mendatangi rumah keluarga KD di Bojonegoro. Namun sayangnya, ayah Rozak dan Umi Kalsum tak bisa bertemu dengan KD lantaran KD diketahui masih bekerja di Singapura. Bukan hanya Ayu, ibu manapun pasti akan berjuang mengerahkan seluruh tenaga, jiwa, dan raga untuk membela nama baik dan hak anak-anaknya. Ayu bersyukur hingga saat ini Bilqis belum begitu mengerti terkait sosial media, sehingga Bilqis juga belum mengerti komentar netizen. Meski begitu, Ayu tetap membatasi Bilqis dalam bermain sosial media. Ayu pun berharap usai membuat laporan dan menempuh jalur hukum, permasalahan terkait haters bisa cepat selesai. Enggak, untungnya Bilqis sama sekali saya nggak pernah kasih tahu yang namanya media sosial atau apapun itu gitu. Jadi memang belum waktunya gitu. Jadi dia nggak pernah tahu apapun. Cukup saya yang tahu. Ya, tapi namanya jejak digital kan itu jejak yang akan ada sampai kapanpun juga, ya. Kecuali memang si orang yang membuat itu menghapusnya, men-take down-nya kan begitu ya. Itu pun belum tentu kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang sempat menyimpan jejak digital itu masih terus bisa dimunculkan. Nah, ini yang perlu kita jaga karena kalau misalnya suatu saat Bilqis besar dan dia mulai mengenal yang namanya media sosial, dia menemukan hal-hal yang seperti itu, ini kan juga tidak baik kepada Bilqis di kemudian hari. Belum usai drama pernikahan Alvin Faiz dengan Henny, isu tak sedap kembali menerpa Alvin. Setelah diduga menyelewengkan dana yayasan dan memutuskan mundur dari Azikra, kini ramai Alvin diduga menggunakan narkoba. Hal tersebut ramai beredar di media sosial pasca akun anonim @opposite6890.io pertama kali mengunggah dan meniup isu. Akun tersebut mengunggah sebuah foto penampakan diduga narkoba jenis sabu. Dalam foto tersebut, terlihat sebuah bungkusan berisi butiran putih yang terdapat di bawah kasur. Admin akun tersebut juga menandai akun milik Alvin Faiz. Unggahan tersebut tentu membuat publik menduga-duga dan kembali memantik komentar Stephen Indra Wibowo, teman Alvin yang juga dikenal sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia yang terang-terangan menyinggung agar Alvin jalani tes narkoba. Sementara itu, rumah tangga pasangan Tina Kana dan Kenang Mirdad tengah diterpa isu tak sedap.
Pasangan yang menikah hampir 11 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan jarang diterpa kabar miring. Namun, lewat cuitan sebuah akun di Twitter menyebutkan bahwa menantu Jamal Mirdad ini diduga memiliki pria idaman lain. Cuitan tersebut berisi tangkapan layar seseorang yang menyebut pernah melihat Tina bermesraan dengan teman kelompok sepedanya. Hingga berita ini diturunkan, baik Tina maupun Kenang belum mengkonfirmasi apapun. Namun, sejak isu tak sedap ini beredar, Nana dan Naysila tampak mengunfollow akun Tina di Instagram. Sementara, Kenang diketahui tengah berada di Pulau Dewata, Bali.